قلبي بجاه النبي وآله وصحبه. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقها برحمتك وجودك ya arhamar rahimin. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut setia beliau sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua kelak akan mendapatkan syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Siyar A'lamun Nubala karya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, beliau mengutip perkataan dari seorang tokoh terkemuka yang bernama Abu Hazim Al-Madani. Kata Abu Hazim Al-Madani, idza ra'aita rabbaka yutabi'u 'alaika ni'amahu wa anta ta'sihi fahdhar. Yang artinya, jika engkau melihat Tuhanmu terus-menerus melimpahkan nikmatnya kepadamu, padahal engkau terus bermaksiat kepadanya, maka waspadalah dan berhati-hatilah. Kalau Allah Ta'ala terus melimpahkan nikmatnya kepada kita dan ternyata dengan itu kita semakin jauh darinya, maka berhati-hatilah, maka waspadalah. Karena yang demikian itu disebut dalam istilah syariat dengan istidraj. Istidraj itu ibarat kita ngemukkan hewan dengan kita tunjuk makan terus menerus, tapi pada akhirnya kita sembelih. Istidraj itu Allah Ta'ala beri terus nikmat kepada hambanya sehingga dia semakin lupa, dan ternyata itu cara Allah menjerumuskannya ke dalam kebinasaan dan neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita harus sadar, kalau Allah terus memudahkan urusan kita, memberi nikmat dalam hidup kita, tidak mengganggu karir kita dan usaha kita, padahal kita merasa tidak taat sama dia, bukan berarti itu tanda dia sayang sama kita. Itu boleh jadi jerat yang Allah Ta'ala pasang untuk membuat kita binasa dan celaka. Jadi kita jangan heran Bapak, kalau nyingok wong tak semayang karirnya sukses. Kalau nyingok wong yang tak mengeluarkan zakat, hartanya malah bertambah. Kalau nyingok wong yang banyak menghabiskan waktu malamnya dengan pesta, dengan poya-poya, dengan party, tapi dia tidak pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sakit, dengan kehilangan karirnya, reputasinya, malah makin meningkat terus, makin ninjuk lemak hidupnya. Sementara kita yang tegak duduk nyembah Allah malah sago hidupnya. Sampai kita kadang berkata sama Allah, ya Allah, apa ini bentuk keadilanmu? Kawan tidak semayang,
malah berhasil terus usahanya. Aku ni semayang, tak sagonia nak nembus. Ketahuilah, orang yang terus Allah beri nikmat padahal dia terus maksiat, itu adalah istidraj. Dia harus waspada. Dia harus berhati-hati, Pak. Yang menakutkan itu, Pak, bukan kita tak diinjuk oleh Allah padahal kita sudah taat. Itu tidak menakutkan. Itu tidak mengerikan, Pak. Kita lah taat tapi tak lanjut. Itu tidak menakutkan. Yang menakutkan itu, Pak, ada orang yang diinjuk tapi dia terus maksiat sama Allah. Itu yang lebih menakutkan. Kita yang taat, semayang 5 waktu di masjid pula, rawatib tak pernah tinggal, kajian tak pernah tinggal, ngaji rajin, zikir tasbih jangan lepas, tapi hidupnya susah niat. Kawan tadi semayangnya jagang tasbih tak pernah, duduk di kajian boro-boro, makan duit haram, nerima suap, manipulasi data, hampir setiap dosa itu ada sama dia, tapi hidupnya nyaman nian tanpa beban. Nah, yang harus takut itu adalah mereka yang hidupnya mulus padahal maksiat, daripada wong yang taat tapi hidupnya itu banyak masalah. Karena hal yang seperti ini disebut oleh ulama dengan istilah istidraj. Allah Ta'ala membiarkan hidup hambanya yang sudah jatuh di pandangan Allah, dan Allah tak biarkan dia untuk kembali dan bertaubat. Dengan terus diberi nikmat, hampir dia lalai, akhirnya matinya akan masukkan dia ke dalam jurang kebinasaan, yaitu neraka. Na'udzubillah min zalik. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang datang kepada Hasan Al-Basri rahimahullah, lalu dia bertanya, wahai imam, katanya tiap maksiat itu pasti ada balasan dan konsekuensi. Akulah banyak berbuat maksiat tapi aku tak nyingok balasan itu dari Allah. Kalau memang tiap maksiat itu ada balasan dan konsekuensinya, kenapa aku tidak melihat itu dalam hidup aku? Padahal aku banyak maksiat, tapi aku tak melihat hukuman itu datang dari Allah. Karena dia ngira hukuman dari Allah itu sifatnya fisik dan materi. Dia tadinya terkenal, tidak terkenal lagi. Yang konya itu hukuman dari Allah tuh. Dia yang tadi usahanya itu banyak cabang, tiba-tiba tutup satu persatu usahanya, cabangnya. Dia yang tadi bahagia dengan keluarga, tiba-tiba bermasalah dengan keluarga dan anak bininya. Dia yang tadi karirnya bagus, tiba-tiba jatuh karirnya. Dia ngira hukuman dari Allah itu bentuknya fisik dan materi. Pendapatan yang turun, karir yang jatuh, itu hukuman dari Allah. Itu yang dia kira. Sementara aku ni maksiat, karir bagus, rezeki lancar. Katanya tiap maksiat ada hukuman. Kenapa aku tak ngasukin hukuman itu? Kata wong ini kepada Hasan Al-Basri dengan nada yang agak sombong dikit. Kata Sayyidina Hasan Al-Basri, sebenarnya kau tu sudah lama dihukum oleh Allah tapi kau tak sadar. Nah, hukuman yang paling bahaya itu hukuman yang tak kita sadari, sehingga kita tak menganggap bahwa kita sedang dihukum. Terlenalah kita dengan apa yang kita buat. Bukankah Allah telah mencabut darimu nikmatnya munajat, sehingga engkau tak pernah ngasuh nikmat saat berada di depan Allah dalam solat dan dalam doamu? Kalau doa sekedar keluar dari mulut, kalau solat sekedar gerakan berdiri, rukuk dan sujud tanpa ada rasa sama sekali, itu hukuman. Bukankah engkau melalui hari-harimu tanpa pernah membaca Al-Quran? Itu hukuman. Bukankah malam yang panjang itu tidak sama sekali engkau solat 2 rakaat di pertengahan malam? Itu hukuman.
Bukankah Allah buat mulutmu kelu untuk menyebut namanya? Itu hukuman. Bukankah engkau berat kalau diajak taat, tapi cepat kalau diajak maksiat? Itu hukuman. Kalau diajak loka untuk ke masjid, tiba-tiba engkau beralasan, silakan anda duluan, nanti saya nyusul, tapi batang hidung tak kejingoan. Tapi kalau diajak loka jahat, dia akan mendapati dirinya wong yang paling cepat. Untuk taat berat, untuk maksiat semangat. Itu hukuman. Kau tak sadar kalau kau sedang dihukum. Bukankah motivasi hidupmu hanya untuk ngejar dunia dan Allah buat lupa dengan akhirat? Itu hukuman. Berapa banyak hukuman yang sudah Allah timpakan sama kau? Silakan dihitung. Tapi kau tak sadar. Kau kira hukuman itu cuma dengan dicabut sebagian materi yang kau rasakan. Tiba-tiba rindu sakit, tiba-tiba ditinggal mati, tiba-tiba karir menurun. Bukan. Itu hukuman yang paling ringan. Hukum yang paling berat adalah Allah buat kau semakin jauh darinya dan kau tak menyadari itu. Kata Sayyidina Hasan Al-Basri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk wong yang menyadari bahwa tiap kesalahan yang kita buat ada harga yang harus kita keluarkan. Di antaranya adalah Allah buat kita malas untuk mendekat kepadanya, wal iyadzubillah ta'ala min zalik. Ma'asyiral hadirin, ada wong yang kita jengok, mudah-mudahan kita dijauhkan darinya, ahli maksiat nian. Ditunjang dengan posisi jabatan dia yang tinggi dan duit yang banyak. Dia minum minuman keras. Dia main perempuan. Dia kalau nyawe biduan itu ratusan juta. Kalau nyiwa penyanyi itu tak tanggung-tanggung. Duitnya itu mudah nian keluar untuk maksiat. Mudah nian. Tiap ada ajang-ajang yang bawa maksiat, duitnya keluar. Tiap ada seruan yang ngajak untuk buat dosa, dia dapat diri, dia cepat nyambut seruan itu. Ketahuilah, orang yang seperti ini, itu sudah disinyalir oleh Allah dalam Al-Quran. Dan kita minta agar kita tak termasuk. Apa kata Allah? وَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَةِ. Kami akan bukakan jalan yang memudahkan dia untuk menuju kepada kebinasaannya. Bayangkan Pak, kita dibuka jalur oleh Allah untuk menuju tempat di mana kita akan binasa. Ini siapa Pak yang dimaksud? Wong yang setiap ada kesempatan untuk maksiat, dia dapati mudah sekali jalan dia untuk melakukannya. Nak maksiat mudahnya, nak katik hambatan, nak katik penghalang, nak korupsi, nak katik yang mata-matai dia, nak main curang, nak katik yang menyelidiki dia, nak berselingkuh, nak katik yang tahu dan nak katik yang peduli sama dia. Gampangnya untuk maksiat jalannya terbuka lebar seperti jalan tol tanpa hambatan Pak. Dia pacu Pak, semangat dia untuk maksiat. Karena dah ada yang menghambat dia, dah ada yang menghalangi dia, bebas kan. Kita tengok ada tokoh publik Pak yang dengan tidak malu Pak, di depan layar, di depan kamera meluk-meluk perempuan, dengan nunjukkan barang-barang yang miliaran yang dia pakai di tangan. Dia peluk perempuan sama sini Pak, tak malu dia Pak. Apa rasa malu? Wasanuyassiruhu lil usra. Ini wong yang Allah Ta'ala mudahkan jalan dia menuju kebinasaan, sehingga tak katik yang menghambat dia Pak untuk masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita dapat ikut mudah ni anak ni, kalau nak maksiat ada be jalannya, nemu be jalannya. Waspada. Jangan-jangan Allah sengaja bukakan jalan kita buat cepat masuk neraka. Na'udzubillah. Bukan Allah tak kasih sama kita, tapi kita yang tak tahu diri. Lah dinjuk kau berkali-kali, lah diingat berkali, dak galak ingat, sudah kata Allah, ku bukakannya, lajulah kau lewat.
Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita melanjutkan kajian kita membahas sirah an-nabawiyah, perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih membahas peristiwa-peristiwa penting yang terjadi antara tahun keempat dan tahun kelima Hijriyah. Kalau ada yang masih ingat, terakhir kita bahas tentang apa? Pengusiran Yahudi Bani Nadir dari kota Madinah. Ini merupakan suku kedua yang tinggal di Madinah dari kalangan bangsa Yahudi yang diusir. Di Madinah ada 3 suku Yahudi. Suku Qainuqa diusir duluan tahun kedua. Suku Nadir diusir tahun keempat. Kemudian suku Quraidah nanti setahun kemudian diusir oleh Nabi dari kota Madinah. Bahkan bukan diusir Pak, suku yang ketiga dan suku yang terakhir Pak, yang tinggal di Madinah, bukan diusir tapi dieksekusi, dipantung. Semua laki-laki dewasanya Pak dipantung, dan anak-anak perempuan dibiarkan hidup. Saking besar kesalahan yang mereka buat terhadap Islam sehingga tidak dapat ampun dari Nabi, dan Nabi memutuskan semua laki-laki dewasa harus dieksekusi mati. Kalau Banu Nadir ini Pak masih lebih ringan hukumannya, cuma diusir oleh Nabi dari kampung halamannya dan dibiarkan hidup. Nah, dalam proses pindahnya Bani Nadir dari kampung Madinah ke tempat yang ingin mereka tuju, kemarin sudah kita jelaskan Pak. Sebagian ada yang pindah ke Khaybar, sebagian ada yang pindah ke Syam. Di situ ada komunitas Yahudi Pak di Khaybar yang nanti akan diperangi Nabi juga tahun 7 Hijriah. Jadi mereka migrasi Pak, terpaksa meninggalkan kampung mereka karena diusir sebab mereka melakukan kesalahan berat, berkoalisi dengan musuh Islam. Nah, faktanya Pak, ternyata di antara orang Yahudi yang diusir oleh Nabi itu ada anak-anak orang Ansor, anak-anak penduduk asli Madinah Pak, yang notabene bukan suku Yahudi, bukan, tapi bergaul, berinteraksi, akrab, berkawan dekat, akhirnya pindah agama, meluk agama Yahudi Pak. Karena fi Bani Nadir, di dalam catatan ini disebutkan terdapat di suku Nadir beberapa orang dari anak-anak orang Ansor, anak-anak penduduk Madinah, kota Hawadu, yang mereka sudah berpindah agama dari menyembah berhala. Ini sebelum Islam datang Pak, mereka lah akrab dengan orang Yahudi, akhirnya pindah agama menjadi Yahudi sebelum Islam datang. Kenapa mereka pindah menjadi Yahudi? Bisa babi tarbiyatihim baina zahranai Yahud, sebab mereka dididik, dibesarkan di lingkungan komunitas orang Yahudi, akhirnya terpengaruh. Nah, ini penting. Anak yang kita didik, anak yang kita besarkan, anak yang kita rawat bisa terpengaruh oleh lingkungan di mana mereka tinggal. Faktor utama yang dapat mempengaruhi karakter seorang anak di antaranya adalah lingkungan. Lingkungan Pak. Bayangkan Pak, kita tidak heran Pak, kalau ada anak kecil tinggal di lingkungan yang dikenal lingkungan Texas, kalau jual Pak, yang dimana narkoba itu Pak beredar, dijual, jual kacang. Kami pernah dengar kawan Pak, ada satu kampung Logo Pak, transaksi narkoba itu Pak, itu tidak sembunyi-sembunyi lagi. Cak jual beli kacang. Ada barang, ada uang, depan publik.
Anak-anak melihat, anak-anak menyaksikan, yang make depan anak-anak, yang konsumsi depan anak-anak, yang transaksi depan anak-anak. Apa dah itu membentuk karakter anak untuk menjadi penjahat saat dia sudah dewasa. Tinggal di lingkungan bandit. Di situ pelaku curanmor, pembegal, apa lagi Pak? Penjahat-penjahat kelas-kelas gitu Pak, terbentuk. Jadi wong Ansor dulu Pak, sebelum Nabi hijrah bergaul dengan wong Yahudi, malah mereka bersekutu Pak, bersekutu. Jadi anak-anak mereka itu besar di lingkungan Yahudi, terpengaruh dengan ajaran Yahudi, masuk agama Yahudi. Islam datang di kota Madinah dan mereka belum tertarik untuk pindah ke agama Islam, tetap dengan agama Yahudi. Nah, saat Banu Nadir ini diusir, sementara anak-anak orang Ansor sudah tinggal di komunitas ini, di kampung ini, dan sudah beragama dengan agama mereka, melok keluar di Goa dengan rombongan ini. Melok migrasi juga tinggal ke Madinah, karena sudah sekeyakinan. Wong tuanya Pak, wong tuanya tidak galak biarkan anaknya keluar bersama wong Yahudi yang terusir. Apa kata mereka? Kami tidak akan membiarkan anak kami keluar bersama orang-orang Yahudi ke tempat yang ingin mereka tuju. Kami akan halangi anak-anak kami. Kami akan cegat mereka agar tidak melok rombongan Yahudi. Kami akan paksa mereka pindah agama dari Yahudi menjadi Islam. Apa yang terjadi Pak? Turun ayat yang menegur para sahabat yang hendak menghalangi anak mereka yang sudah beragama Yahudi agar tidak pergi dan maksa mereka agar masuk Islam. Turun ayat yang bunyinya la ikraha fiddin. Nah itu Pak, sebab turunnya ayat la ikraha fiddin. Apa maknanya? Tak ada paksaan bagi orang untuk meluk agama Islam. Tak ada paksaan. Anak kalian sudah terlanjur mengikuti agama Yahudi. Kalian pengen mereka masuk Islam, boleh. Tapi makso dengan ancaman itu dilarang dalam agama gitu Pak. Tak kata Islam nyebar agamanya dengan ancaman, tak kata. Tak kata Islam ngajak orang untuk masuk ke dalam agamanya dengan ancaman pedang di leher. Nak masuk Islam atau mati. Tak kata sejarahnya Pak. Tak benar dah. Malah faktanya Pak, orang yang sudah masuk Islam dipaksa untuk keluar dari Islam dengan ancaman kalau tak mau akan dihabisi nyawanya. Itu faktanya. Kalau maksa non-muslim untuk masuk Islam, tak kata sejarahnya Pak. Kita lihat bagaimana wilayah-wilayah yang ditaklukkan oleh kaum muslimin, dibiarkan umat beragama yang ada di tempat itu bebas dengan keyakinannya, tak dipaksa untuk meluk agama Islam, tak dipaksa. Yang diperangi cuma yang memerangi Pak, yang diperangi cuma yang menghalangi, itu yang diperangi. Kalau mereka tidak kata sangkut paut dengan pasukan yang menghalangi dakwah, yang memerangi Islam, mereka dibiarkan hidup. Tidak pernah dipaksa. Nak masuk Islam tidak, kalau tidak kami usir. Nak masuk Islam tidak, kalau tidak kami bunuh. Tak kata kita. Tak pernah Islam mengajarkan kekerasan. Tak pernah Islam mengajarkan pemaksaan agar wong galak memeluk agama Islam. Islam ini Pak disebar dengan dakwah bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Dengan perilaku, dengan sikap, dengan sopan santun, dengan akhlak. Itu yang membuat sebagian wong tertarik untuk masuk Islam Pak. La ikraha fiddin, dilarang sahabat-sahabat tadi maksa anaknya yang beragama Yahudi untuk masuk Islam. La ikraha fiddin, tak boleh maksa wong lain untuk masuk Islam. Kita mungkin pernah nonton Pak film Umar, musalsal Umar. Di situ kan ada part bagian di mana ada wong Yahudi minta bantuan kepada Sayyidina Umar dari uang kas negara karena dia dalam kesulitan. Dia ngomong sama Sayyidina Umar, wahai Umar,
dulu waktu kami masih muda, masih produktif, kami nyumbang diat. Nyumbang istilah itu upah sebagai jaminan keamanan. Jadi kami ngetol untuk membeli jaminan keamanan supaya kami aman dan bisa tinggal di sini dengan damai. Sekarang aku tak produktif lagi, tak punya usaha lagi, tak pacak maya lagi. Ya giliran kamu pula yang nunjuk aku je. Dulu aku yang nunjuk. Kata saya nomor iyo, dapat bantuan. Semua orang Yahudi yang tak punya penghasilan, non Muslim yang tak punya penghasilan, dapat jatah dari duit negara. Bayangkan, wong di luar Islam, apalagi wong Islam dewek. Lemak ni hidup zaman itu ya. Pengen bah? Tak sah, tak boleh pengen-pengen. Kan masa itu sudah tidak bakal kita temui lagi itu. Ustaz Jondi itulah galak seri mimpi. Tak baca lagi pak. Era itu sudah tidak bakal kita temui lagi pak. Cuman berandai-andai. Kalau nengok ada orang yang kelaparan, kita akan berkata laqad mata Umar. Mereka kelaparan karena Umar sudah mati. Kalau masih ada Umar, tak mungkin mereka kelaparan. Kalau ada melihat wong yang kesejahteraannya itu di bawah rata-rata, kita katakan laqad mata Umar. Melihat saudara kita di Palestina diperangi oleh Israel, kita katakan laqad mata Umar. Kalau Umar masih hidup, tak mungkin itu terjadi. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dibantu oleh Sayyidina Umar bin Khattab, wong Yahudi tadi, wong Yahudi yang kesulitan dibantu dengan duit negara. Dengan duit negara. Lalu Sayyidina Umar ngomong, kenapa kau belum tertarik untuk masuk Islam? Padahal sebagian besar dari kelompokmu sudah masuk Islam. Lalu ngapa kau tidak nak masuk Islam? Akhirnya Yahudi ini, perempuan ini, beralasan karena usia aku lah tua, tak terfikir lagi aku nak mengubah agama tu. Sudah kata Sayyidina Umar, kalau memang itu pilihan kau, sudah. Apa yang terjadi ma'asyiral hadirin? Setelah wanita Yahudi ini pergi, Sayyidina Umar beristighfar berkali-kali, astagfirullah, astagfirullah. Ditanya, kenapa beristighfar? Aku takut omongan aku kepada wanita Yahudi tadi masuk kategori makso dia untuk masuk Islam. Padahal Allah tak pernah nganjurkan untuk makso wong buat masuk Islam. Takut. Padahal beliau tidak masuk. Ngajak ngapa kau belum masuk Islam? Padahal yang lain sudah masuk Islam galau. Nawar ke baik. Tapi beliau takut itu bentuk pemaksaan. Saking hebatnya wong dulu. Tidak mentang-mentang berkuasa ditingkap galau non Muslim itu. Kalau tidak masuk Islam, kamu di penjara kalau. Kalau masuk Islam, kamu bebas. Tak benar. Karena itu bukan ajaran yang dibawa Nabi Muhammad. Kalau Islam disebar dengan cara itu, tidak mungkin Islam akan tersebar ke seluruh penjuru dunia sampai ke Eropa. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Tak boleh kita maksa orang untuk meluk agama Islam. Ayat ini hadirin banyak disalahpahami. Ketika ayat ini dibaca, dipahami oleh sebagian orang bahwa tak boleh maksa wong dalam beragama. Sehingga kalau kita ngajak wong taat dalam beragama, dikatakan mabuk agama gitu. Dikatakan mabuk agama gitu, Pak. Kita ngomong sama anak betina kita, Pak, nak berjilbab nak. Jilbab itu cerminan wanita muslimah. Dia bukan budaya, tapi dia adalah perintah agama. Berjilbab nak. Anaknya terpengaruh, Pak, dan menjadi korban TikTok. Ngomonglah dia sama bapaknya, bapak ini kena caknya virus mabuk agama. Pak, kita ni hidup bebas milih apa yang kita inginkan. Allah ngomong itu, Pak. La ikraha fiddin. Tak boleh dipaksa, Pak, dalam beragama ini. Kalau aku nak berjilbab, tidak boleh dipaksa. Keliru. Yang tak boleh itu maksa wong yang belum masuk Islam agar masuk Islam. Tak boleh. Kalau sudah masuk Islam harus dipaksa.
untuk menjalankan semua aturan yang ada dalam Islam. Tapi yang maksud itu wong yang punya wewenang. Suami kepada istri, wong tua kepada anak, atau pejabat-pejabat publik, pemangku kuasa. Jadi boleh maksud Pak. Misalnya hari Jumat. Seperti yang ada di Aceh Pak. Ada aturan laki-laki harus sembahyang Jumat, tidak boleh keliaran di jalan. Ada yang sweeping Pak, yang tidak sholat Jumat dan terjenguk keliaran di jalan, dan dia bukan musafir, ditingkep, dihukum. Aturan istimewa Aceh kan daerah istimewa. Bagus, memang tugas pejabat publiknya, pemimpinnya, pemangku jabatannya. Kalau tidak, berdosa. Nyuruh orang sholat Pak, ada orang tidak sholat Pak, ditingkep. Orang tidak sholat, ditingkep, dipenjara, kemudian dituntut untuk taubat. Nak taubat tak? Kalau kau ingin taubat, kau harus sholat. Tak galak aku. Ngapa nak maksum-maksum semayang jadi? Apa alasan kau nak semayang? Males. Tak galak biar aku semayang. Wong yang seperti ini Pak, disuruh taubat dan disuruh semayang tak galak, dia hukum had. Ada kan hukumannya? Dieksekusi. Tapi status hukumnya itu muslim, karena dia tak semayang gara-gara males be. Tapi kalau dia ngomong semayang tidak wajib, wajib itu begawi, sembelih, kuburkan di kuburan Cina, karena statusnya murtad. Tapi tidak diterapkan yang kita nih Pak, tidak boleh kita main hakim sendiri. Nengok orang sholat kita culik. Ngapa kau nak semayang kan? Ayo lesu aku semayang. Kita sembelih, kuburkan, naga swidak, udas kuning. Tidak main hakim sendiri, ada yang ngatur. Dipaksa Pak, kalau sudah masuk Islam, dia dipaksa untuk menjalankan syariat Islam. Tapi ayat ini diputar balik, disalahpahami. Tak boleh maksud-maksud dalam beragama itu terserawong. Tak boleh kita maksud-maksud. Walaupun anak dewek, kebebasan hurriyah, kebebasan berekspresi, kebebasan dalam berbicara, kebebasan dalam berkreasi. Mana boleh? Bebas tu boleh, tapi ada batasan, syariat membatasi. Kami nak nikah dengan wong yang beda keyakinan. Ada dua orang pasangan Pak, beda keyakinan. Yang lanang yakin Tino tu galak sama dia, yang Tino yakin dia tak galak sama lanang itu. Beda keyakinan namanya ini Pak. Yang lanang muslim, yang betino non muslim. Karena dasar cinta, makik lagu mangu dia Pak. Lagu yang viral sempat baik, yang mencerminkan cinta beda agama. Kau menggenggam, dan ku menengadah. Cara doanya Pak, menggenggam ini. Cara doa wong Kristen. Ini cara berdoa gitu, beda agama Pak, baca bersama. Bagus, memang itu. Karena dalam Islam ada aturan yang ngatur, tak boleh nikah beda agama. Ngapa nak diatur-atur soal cinta, nak diatur juga? Ngapa Islam terlalu dalam ngatur urusan manusia, sampai urusan cinta nak diatur? Masalah nikah tak boleh beda agama. Kalau masing-masing sama-sama cinta nak ngapo? Masalah kumpul kebo nak diatur dulu. Kalau sama-sama suka ngapo nak diatur? Ngapa tidak asal dia statusnya bukan bini wong, bukan laki wong, kalau nak sama-sama tidak terjalin dengan hubungan nikah selagi tidak merugikan wong lain, ngapa nak diatur? Aduh itu Pak. Seruan-seruan ini ngajak kebebasan. Nah ini bahaya, cara berpikir ini bahaya. Kita Pak sebagai kepala rumah tangga wajib nekenkan anak bini kita untuk menjalankan syariat sesuai kemampuan kita Pak. Kita boleh maksa mereka Pak, mereka tak sholat boleh kita paksa.
Mereka tak jilbab boleh kita paksa. Karena memang mereka ada di wilayah wewenang kita, Pak. Jangan anak wong tak boleh. Anak wong usah bapaknya itu. La ikraha fid din, tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Ngajak boleh. Agama Islam ini nyeru orang di luarnya untuk masuk ke dalam agama Islam dengan apa? Dakwah, ngajak nyeru ditawari, dikenalkan Islam, tertarik silakan masuk, tak tertarik tidak apa-apa, tidak masuk kami. Itu ajaran kita agama Islam. Ma'asyiral hadirin, dalam riwayat Abu Dawud dari Abdullah bin Abbas, qala Abdullah bin Abbas bercerita, dulu Pak, perempuan dari suku Ansor itu mengalami problem kehamilan, Pak. Kalau dalam bahasanya miklatan. Apa miklatan? Perempuan yang mengalami problem dalam kehamilan, setiap ada bayi yang lahir mati, tidak pernah hidup. Ada perempuan dari Ansor itu setiap melahirkan mati, Pak, bayinya, Pak. Melahirkan mati lagi, tidak pernah bayi itu lahir kemudian hidup dan tumbuh. Akhirnya dia berjanji, Pak, kalau bahasanya benazar. Ini sebelum Islam datang ke Madinah. Kalau seandainya aku melahirkan dan bayinya hidup, aku masukkan dia Yahudi. Itu. Tapi bukan berarti itu menunjukkan agama Yahudi benar ya, kebenaran dia hidup budak itu. Jadi lahir anak, jadi hidup tumbuh dewasa dan akhirnya dia menepati janji anaknya dimasukkan Yahudi. Islam datang, dionya masuk Islam, anaknya tetap di agama Yahudi. Pas baru Nabi diusir dari Madinah, anaknya melok rombongan wong Yahudi karena seagama. Bapak ibunya ngomong, kau tak boleh melok rombongan Yahudi, kau harus melok kami dan masuk Islam. Turun ayat ini, la ikraha fiddin, tak boleh masuk anak dewek untuk memeluk agama Islam selagi dia di luar agama Islam. Kalau sudah masuk Islam, baru dipaksa untuk menjalankan syariat Islam. Nah, ini latar belakang atau sebab turunnya ayat la ikraha fiddin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk orang tua yang cakap dalam mendidik anak dan memiliki lingkungan yang terbaik buat anak-anak kita. Awasi terus anak kita. Perhatikan terus mereka, Pak, dengan siapa mereka bergaul, dengan siapa mereka berteman, dengan siapa dengan mereka akrab. Jangan sampai kita kecolongan. Tahu-tahu anak kita, Pak, sudah berada di pergaulan yang salah dan kita tidak tahu ternyata dia sudah lama terpengaruh oleh teman dekatnya yang tidak bermoral. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah Ta'ala memberkahi pertemuan ini dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Hadza ma aqulu lakum wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdina bi hudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaq wa hasbunallahu ni'mal wakil. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.